Salam. Mengapa Indonesia tetap bertahan sebagai satu negara nasional yang utuh ketika menghadapi krisis dan politik ekonomi di tahun 98. Lewat 98, Indonesia tetap bersatu dari Aceh sampai Papua. Apa yang menjadi penyebabnya? Ini penting karena kita melihat dalam sejarah di belahan lain, Uni Soviet mengalami krisis dan ekonomi politik yang sejenis di tahun 89 sampai 92, dan ujungnya Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. Yugoslavia juga mengalami krisis politik dan ekonomi di awal 90-an, dan ujungnya negara ini pecah menjadi 7 negara yang berbeda, yang independen. Tapi Indonesia melewati krisis itu tetap bersatu dari Aceh sampai Papua. Apakah gerangan penyebabnya? Apakah gerangan pembedanya? Di titik inilah kita relevan bicara mengenai politik kebinekaan, bicara mengenai adik kandungnya juga, yaitu kekuatan dari persatuan nasional. Nah, saya senang karena inilah topik yang sekarang diangkat dalam diskusi esoterika. Ini diskusi yang ke-14. Diskusi ini berangkat dari bukunya sahabat kita Bro Trisno Sutanto, Politik Kebinekaan. Satu isu yang relevan. Dengan lebih dahulu saya ajukan simulasi pertanyaan yang agak-agak provokatif tadi itu. Saya akan mereview dulu sedikit isi yang penting dari buku Trisno ini, lalu saya mencoba melihat di mana tambahan yang perlu kita lakukan, di mana titik lemah yang bisa perlu kita isi untuk memperkayanya. Buku Trisno ini buku tahun 2020. Ini kumpulan esai, 30 esai, ditambah prolog, ditambah epilog, 30 esai tentang politik kebinekaan yang ia bangun dari 25 tahun. Ia berkelana sebagai seorang aktivis kebinekaan dan juga sebagai seorang pemikir dan intelektual. Ini semacam katakanlah rekaman batinnya selama 25 tahun itu. Ini kumpulan esai. Saya ingin membahas satu saja yang saya kira yang paling penting dalam perspektif saya, itu dalam epilognya itu. Ia bicara mengenai masa depan politik kebinekaan. Dalam esai ini, karena ada 30 esai, tambah prolog, tambah epilog. Dalam prolog ini, dalam epilog ini, Bro Trisno menyatakan perkembangan mutakhir yang sangat relevan sekali dengan kebinekaan. Pertama itu adalah di amandemennya UUD 45, dimasukkannya pasal-pasal hak asasi yang cukup banyak di sana, sehingga politik kebinekaan mendapatkan dukungan legalitas tertingginya, yaitu dukungan konstitusi. Itu perkembangan penting di Indonesia. Kedua juga penting adalah satu dinamika politik yang bermula dari Pilkada DKI 2017 dan berlanjut di Pilpres 2014, yaitu satu polarisasi pilihan politik awalnya, tapi kemudian ternyata berujung pada pembelahan politik, pembelahan keakraban warga negara dengan basis pilihan politik dan juga pilihan paham agama yang cukup parah. Itu perkembangan kedua yang dicatat oleh Bro Trisno. Yang ketiga adalah fatwa MUI, lembaga yang merupakan kumpulan ulama seluruh Indonesia ini, tahun 2005 membuat fatwa mengharamkan yang ia sebut sekularisme
pluralisme dan liberalisme. Tiga isme-isme yang kita tahu itulah fondasi dari negara modern, kok tiba-tiba diharamkan di satu negara yang ingin menuju kepada peradaban modern. Ya. Itu tiga hal itu yang diangkat oleh Bro Trisno, yang ia katakan ada semacam dinamika yang saling bertabrakan. Di satu sisi kebinekaan itu dilindungi konstitusi pertama kalinya sebanyak itu, tapi sisi lain dalam praktek ekonomi, politik, dan budaya justru terjadi pembelahan politik yang mengganggu keagrapan, anekaan dari berbagai negara. Lalu Bro Trisno mengajukan, ini saya katakan saja istilahnya solusi 3R. Kira-kira itu ininya yang dinyatakan Bro Trisno. R pertama adalah rekognisi. Ke depan itu pentingnya rekognisi, satu sikap tak hanya pemimpin tapi juga publik luas merecognize, mengakui, menerima satu kondisi bahwa Indonesia ini beragam. Itulah kita, terimalah itu sebagai warisan budaya, ya, dan merawatlah itu. R kedua adalah representasi. Ia katakan juga supaya keberagaman ini tumbuh dan juga semakin kuat, harus ada representasi dari masing-masing kelompok yang penting itu, yang beragam itu, dalam berbagai kelembagaan negara, di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Semakin dia representatif di publik luas, makin ia mengokohkan kultur itu. Nah, R ketiga dari Bro Trisno ini adalah retribusi, yaitu bagaimana ujung dari politik kebinekaan ini, dari keberagaman ini justru membawa kepada kemaslahatan. Ya. Jadi dari tiga fenomena yang kontradiktori, yang satu kebinekaannya dilindungi konstitusi, sisi lain justru terjadi pembelahan pada kebinekaan itu. Rekomendasi dari Bro Trisno adalah 3R tadi: akui keberagaman, rekognisi, buatlah representasinya, dan ketiga, buatlah retribusi, partisipasi dari masing-masing pihak yang berujung pada kepentingan publik, kemaslahatan publik luas. 100% saya setuju dengan ini, tapi pertanyaannya adalah yang justru itu penting, bagaimana mewujudkannya. Dan untuk menjawab bagaimana mewujudkannya justru dimulai untuk tahu dulu kita ini sekarang ini ada di tahapan mana dari idealisasi politik kebinekaan itu. Kira-kira role model bagaimana yang mau kita tuju dari politik kebinekaan itu, apa contohnya dalam sejarah yang ada, yang mau kita tuju, dan kita ada di mana. Nah, disitulah saya melihat yang kosong di buku Bro Trisno ini. Saya lacak dari 30 esai yang ia buat itu, ditambah prolog, tambah epilog. Ada yang belum dia bahas, dan ini yang mau kita katakan memperkaya buku Trisno, yaitu roadmap dan tahapan-tahapan politik kebinekaan itu. Nah, ini dari saya berikan roadmap itu dengan memodifikasi kategorisasi yang dibuat dalam studi demokrasi. Jadi tambahan dari saya adalah comparative study, comparative politics, perbandingan situasi politik kebinekaan dengan mengambil sampel seluruh negara. Nah, studi demokrasi sudah membuat kategorisasi yang tinggal kita modifikasi saja. Ada 4 spektrum dari tahapan-tahapan politik kebinekaan yang bisa kita lalui, yang mengikuti saja dari spektrum kategorisasi kematangan demokrasi. Yang paling puncak ini disebut full demokrasi. Kita sebut juga ini adalah role model kita, yang ideal kita ketika situasi negara di mana hak asasi manusia penuh dilindungi, penuh dieksekusi. Itu adalah situasi seperti negara-negara yang sekarang ini ada di negara-negara Skandinavia atau di Eropa Barat yang banyak masuk dalam kategori itu.
Ini kategori full demokrasi, politik kebinekaan dalam yang puncaknya, yang ideal, yang ada dalam sejarah. Tidak hanya di angan-angan, tapi yang ada dalam sejarah. Lalu kurang dari itu, tahapan berikutnya yang kurang dari itu kita sebut saja ini tahapan iliberal demokrasi. Demokrasi yang sudah penuh, tapi kultur liberalnya belum sepenuhnya terbentuk, hak asasi manusia belum sepenuhnya dilindungi, masih terjadi persekusi kepada minoritas di sini dan di sana. Di Indonesia misalnya kepada kaum Syiah, kepada kaum Ahmadiyah, ya, juga kepada kaum LGBT dan lain sebagainya itu. Ya. Tapi demokrasinya sudah penuh, ya, sudah terjadi itu yang namanya election, yang bisa terjadi the turning over of power. Bisa terjadi kekuasaan berganti secara damai melalui demokrasi. Kita udah ngalami itu. Kekuasaan bisa berganti-ganti dengan damai melalui demokrasi, itu minta ampun sudah bagusnya. Tapi ini belum full demokrasi karena kulturnya belum sepenuhnya menjamin hak asasi manusia. Di bawah itu lagi kita sebut saja ini adalah tahap politik kebinekaan yang campuran, yaitu sistem di mana tidak saja budayanya iliberal, tidak liberal, dan juga bahkan demokrasi politiknya pun belum penuh. Sudah ada demokrasi, sudah ada pemilu misalnya, tapi hasil-hasil pemilu itu masih diatur, ya. Dan jika kekuasaan diganti, dikalahkan dalam pemilu, akan terjadi kekerasan yang minta ampun berdarahnya, ya. Ini situasi di mana tahapannya masih campuran. Ia sudah mulai keluar dari sistem lama, tapi belum bahkan masuk ke demokrasi yang iliberal itu. Nah, tahapan yang lebih parah lagi adalah sistem totalitarisme. Ini sistem di mana bahkan demokrasi pun belum diperkenalkan, ya. Ini era di mana jika kekuasaan itu di oposisi, dikritik, maka yang mengkritik itu besoknya akan hilang. Tak tahu di mana rimbanya, tiba-tiba sudah terjadi lah itu berita, dia mati di sini, mati di sana. Nah, itulah kita lihat 4 kategorisasi dari tahapan evolusi negara. Kenapa ini penting? Karena tak ada negara yang tiba-tiba langsung masuk menjadi begitu hebat tingkat politik kebinekaannya. Semua negara-negara hebat di dunia barat sana, di Eropa sana, yang sekarang ini ada di puncak itu, pun ia melalui tahapan-tahapan ini. Kalau kita baca sejarah, di tahun 60-an, tahun 50-an pun di negara-negara hebat itu pun terjadi banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi. Jika kacamata sekarang kita pakai, ya. Tapi dia bisa berevolusi karena tadi memang ada tahapan-tahapannya. Nah, di mana kita berada? Nah, itu pertanyaan yang penting, di manakah politik kebinekaan kita berada? Nah, saya katakan juga ini terukur, ada datanya, kita masih berada di tahap ketiga menuju keempat, menuju yang paling matang. Tahap kita adalah politik kebinekaan, negara demokrasi, tapi yang belum penuh. Politik kebinekaan di negara yang demokrasinya masih iliberal. Mengapa? Karena tadi belum sepenuhnya terjadi perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Walau di konstitusi sudah lumayan oke, ya, kita pun masih bisa mengkritik konstitusi jika paduannya adalah hak asasi manusia, tapi itu pun sudah oke. Nah, kelemahan mendasar ada pada eksekusi, ada pada bagaimana pemerintah hadir dan melindungi apa yang sudah tertulis di konstitusi itu, baik dalam operasi undang-undangnya ataupun dalam eksekusi politik, budaya, kultural di dunia nyata. Lalu kapan dan bagaimana caranya kita menuju itu? Menuju politik kebinekaan itu yang tadi diidealkan oleh Bro Trisno itu, ada rekognisi di sana, ada representasi di sana, juga ada retribusi di sana. Bagaimana caranya adalah kita harus berevolusi penuh menuju demokrasi yang penuh itu. Itu terjadi melalui evolusi yang menyeluruh, yang kalau kita melihat sejarah dari transisi demokrasi butuh waktu 20-30 tahun lagi.
terutama ini dari generasi-generasi baru, milenial di bawah kita ini, yang expose-nya kepada dunia global makin intens, ya, sehingga mereka lebih bisa menerima apa yang sudah ditetapkan sebagai hak-hak manusia dalam prinsip-prinsip hak asasi universal. Jadi saya melihat bahwa situasi Indonesia ini sudah menyenangkan jika perspektif kita jangka panjang. Ya. Belum ideal, tapi sudah menyenangkan. Tinggallah jika politik kebinekaan ini yang mau kita teruskan, kita pastikan dari sekarang sampai 30 tahun lagi itu yang kita duga 2050 itu Indonesia akan sampai pada demokrasi penuh. Dari kini hingga sekarang sampai di tahun 30-an nanti itu, 30 tahun lagi itu, kita menjaga agar terpilih, agar terjadi pemerintahan yang hadir. Pemerintahan yang menjaga keberagaman itu, pemerintahan yang melindungi minoritas itu. Jadi saya melihat bahwa ini pun bisa selesai pada tahap eksekusi, karena secara konsep sudah lumayan oke, tapi pada tahap eksekusi politik itu yang harus lebih dihadirkan. Jadi demikianlah review saya, bahwa buku Bro Trisno yang penting bagi perjalanan intelektualnya, walaupun ia kumpulan esai, tapi itu kumpulan esai yang mematangkan pikiran Bro Trisno dalam waktu 25 tahun, ya. Tinggallah memang sekarang ini ia diletakkan dalam kerangka makro yang lebih besar, lebih terukur dengan tadi tahapan-tahapan politik kebinekaan itu. Salam.